Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maisha Putri, biasa dipanggil Sinta. Saya bersekolah di SMKN 5 Solo Selatan dan saya mengambil jurusan TKJ. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Internet IoT. Internet IoT atau dalam bahasa Indonesia sering disebut internet untuk segala benda adalah sebuah konsep di mana berbagai perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek sehari-hari lainnya dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan. Unsur-unsur pembentukan IoT. Fungsi fungsi mengumpulkan data dari lingkungan sekitar perangkat. Fungsi sebagai wadah bagi sensor dan komponen lainnya serta melakukan tindakan berdasarkan data yang diperoleh. Konektivitas. Fungsi menghubungkan perangkat IoT ke internet atau jaringan lokal. Teknologi Wi-Fi, Bluetooth, NB, IoT, dan 5G. Platform IoT. Fungsi mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dikirimkan oleh perangkat IoT. Antarmuka pengguna. Fungsi menggunakan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat IoT dan mengakses data yang telah dianalisa. Kecerdasan buatan. Fungsi menganalisis data secara mendalam, membuat prediksi dan mengambil keputusan secara otomatis. 3. Teknologi ini berinteraksi dengan jaringan komputer. Konektivitas, arsitektur jaringan. Glen Silver, kebanyakan sistem IoT mengikuti arsitektur di Glen Silver, di mana perangkat IoT bertindak sebagai klien yang mengirimkan data ke survei pusat. Survei pusat kemudian mengolah data dan memberikan respon perto. Dalam beberapa kasus, perangkat IoT perangkat IoT dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa melalui survei pusat. Penyimpanan data. Data dikumpulkan oleh perangkat IoT seringkali disimpan di cloud untuk analisis lebih lanjut. 4. IoT mengubah cara kita berinteraksi dengan rumah kita. Rumah pintar, perangkat-perangkat di rumah kita seperti lampu, AC, hingga kulkas bisa terhubung ke internet dan dikendalikan melalui smartphone atau perangkat pintar lainnya. Otomatisasi. IoT memungkinkan kita untuk menjadwal atau aturan otomatis. Misalnya, lampu bisa menyala otomatis saat kita pulang ke rumah, atau AC bisa mati sendiri saat kita meninggalkan rumah. Efisiensi energi. Dengan memantau penggunaan energi, kita bisa mengoptimalkan penggunaan listrik dan mengurangi tagihan bulanan. Keamanan. Kamera pengawas, sensor gerak, dan sistem alarm yang terhubung dengan IoT membuat rumah kita lebih aman. 5. Keamanan jaringan dapat dijamin dalam era IoT. Tentu saja, keamanan jaringan tetap bisa dijamin di era IoT, meskipun ada tantangan unik yang harus diatasi. 1. Perangkat yang rentan. Banyak perangkat IoT memiliki sumber daya terbatas, mungkin tidak sering diperbarui, membuatnya mudah lebih diretas.
2. Data pribadi. Perangkat IoT sering mengumpulkan data pribadi kita, seperti kebiasaan tidur atau pola lalu lintas di rumah. 3. Kontrol atas perangkat. Jika perangkat IoT diretas, orang jahat bisa mengontrolnya dari jarak jauh. 6. 5G dapat mendukung perkembangan internet IoT. Kecepatan super cepat. 5G itu jauh lebih cepat daripada 4G yang bisa kita pakai sekarang. Dengan kecepatan tinggi ini, perangkat-perangkat IoT bisa mengirim dan menerima data sangat cepat. Misalnya, kalau kamu punya robot pembersih lantai pintar, dengan 5G, robot itu bisa langsung mengirimkan data tentang kondisi lantai ke aplikasi di ponselmu. Koneksi yang lebih stabil. Selain cepat, 5G juga punya koneksi yang lebih stabil. Jadi, perangkat IoT kamu nggak akan sering putus-putus koneksinya. Latensi yang rendah. Latensi itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data dari satu titik ke titik lainnya dengan latensi yang rendah. Perintah yang kamu kirimkan ke perangkat IoT akan langsung dijalankan. Dapat menyambungkan banyak perangkat. 5G bisa menyambungkan banyak sekali perangkat secara bersamaan. Ini artinya kamu bisa punya banyak sekali perangkat pintar di rumahmu tanpa khawatir koneksi internet jadi lemot. 7. Keamanan jaringan dapat dijamin dalam era IoT. Banyak perangkat. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin banyak pula pintu masuk yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Data pribadi. Perangkat IoT seringkali mengumpulkan data pribadi kita seperti kebiasaan kita sehari-hari. Bayangkan kalau data ini disalahgunakan, bisa bahaya banget. Kerentanan. Banyak perangkat IoT yang punya sistem keamanan yang kurang kuat, jadi mudah banget di-retest. 8. Smart home, smart city, dan smart device dan bagaimana implementasinya. Smart home adalah rumah yang menggunakan teknologi untuk mengontrol berbagai perangkat di dalamnya secara otomatis atau jarak jauh. Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dengan berbagai sensor dan perangkat yang terhubung di kota bisa dikelola lebih efisien. Smart Device adalah peringkat elektronik yang terhubung ke internet dan bisa dikendalikan secara remote. Bagaimana implementasinya? Smart City, transportasi, lingkungan, layanan publik. Smart Home, keamanan, energi, dan kenyamanan. Smart Device, smartphone, smart watch, dan tablet. 10. Smart Home terkait dengan IoT. IoT atau Internet adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti peralatan di rumah tetangga, kendaraan, dan bahkan pakaian dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Smart home sebagai penerapan IoT dalam skala kecil memanfaatkan konsep ini untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih cerdas dan efisien. 11. Contoh perangkat yang bisa ditemukan di smart home. 1. Lampu pintar. Lampu pintar bisa kamu nyalakan atau matikan di mana saja menggunakan smartphone. 2. Speaker pintar. 3. Termostat.
Dengan termostat pintar, kamu bisa mengatur suhu ruangan secara otomatis. 4. Kunci pintar. Kunci pintar bisa kamu buka dengan menggunakan sidik jari. 6. Colokan pintar. Colokan pintar memungkinkan kamu untuk mengontrol perangkat elektronik lainnya dari jarak jauh. 7. Kulkas pintar. Kulkas pintar bisa memberitahumu kamu makan apa saja yang sudah habis atau kadaluarsa. Robot pembersih lantai. Robot pembersih lantai bisa membersihkan lantai rumahmu secara otomatis. Manfaat memiliki smart home. Lebih nyaman, lebih hemat energi. Perangkat pintar dari smart home bisa diatur secara otomatis dan penghemat energi, lebih aman, lebih efisien, lebih seru. 13. Abstrak tentang dalam implementasi smart home. 1. Biaya membangun smart home itu butuh biaya yang cukup besar. 2. Koneksi internet. Semua perangkat smart home membutuhkan koneksi internet yang stabil. 3. Keamanan. Meskipun banyak perangkat smart home yang dilengkapi dengan fitur keamanan, resiko kebocoran data tetap ada. 4. Kompatibilitas. Tidak semua perangkat pintar dari merek yang berbeda bisa saling terhubung. 5. Pembelajaran. Memulai menggunakan smart home membutuhkan waktu untuk belajar, pemeliharaan. Perangkat pintar juga perlu dirawat dan diperbarui secara berkala. 14. Cara membuat smart home. 1. Tentukan tujuan. Apa yang ingin kamu capai dengan smart home? Perangkat apa saja yang kamu butuhkan? 2. Persiapkan anggaran. Berapa banyak uang yang bisa kamu alokasikan untuk smart home? Prioritaskan perangkat yang paling penting. 3. Pilih hubungan utama. Hub utama adalah otak dari smart home. Beberapa pilihan hubungan yang populer. 4. Pilih perangkat pintar. Pertimbangkan kompatibilitas dan perhatikan fitur. 5. Instalasi. Ikuti petunjuknya dengan seksama. Sebelum memulai instalasi, meminta bantuan profesional. 6. Konfigurasi aplikasi. Unduhan aplikasi, buat akun, atur jadwal dan automasi. 14. Penggunaan smartphone. Dampak sosial menguasai penggunaan smart home. Penggunaan smart home semakin meluas dan membawa dampak yang signifikan pada kehidupan sosial kita. Mari kita bahas beberapa dampak positif negatifnya. Dampak positif, meningkatkan kenyamanan dan efisien, meningkatkan keamanan dan menghemat energi, meningkatkan produktivitas, mempermudah akses informasi, meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang disabilitas. Dampak negatif, keuntungan teknologi, privasi, biaya yang mahal, kesenjangan digital, dan dampak lingkungan. 15. Masa depan smart home. Masa depan smart home sangat menjanjikan. Dengan terus berkembangnya teknologi di rumah kita akan menjadi tempat yang semakin nyaman, efisien, dan aman. Namun, kita juga perlu memperhatikan tentang adanya seperti keamanan siber dan privasi agar dapat menikmati manfaat dari teknologi ini secara maksimal. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.